Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini sesi yang ketiga dari pembahasan ringkasan 20 simpul dari simpul-simpul ikatan ilmu yang kita ringkas dari buku Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik, kita sudah selesaikan ada 8 ikatan atau simpul dari Ta'zim al-Ilm ini. Nah, yang terakhir sudah kita bahas ya tentang ta'anni fi talabihi, bertahap ya dalam mempelajari ilmu agama. Wa tarkul ajalah, dan juga dia meninggalkan ketergesa-gesaan. Ya. Itu dari simpul yang ke-8. Tapi sekarang kita masuk di simpul yang ke-9. Nah, kata penulis hafizahullah taala di halaman 28 ya dari buku panduannya. Ya. Kata penulis al-ma'aqidu at-tasi'. As-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Ya. Ikatan simpul yang ke-9 yaitu bersabar dalam ilmu saat mengambil dan menyampaikan. Ya. Bersabar dalam ilmu saat mengambilnya dan menyampaikannya. Ya. Di situ Syekh terangkan ya, saya baca dari mana perkataan beliau aja. Nah, karena sesuatu yang mulia itu tidak didapatkan kecuali dengan kesabaran, kata beliau. Oleh karena itu diterangkan di situ beliau bawakan ada beberapa ayat dalam masalah ini ya yang menjadi landasan ya dalam simpul yang ke-9 ini. Yang pertama ada ayat di surah Ali Imran, diterangkan di situ kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah bersabar. Ya. Kemudian ayat yang kedua, ayat di surah Al-Kahfi. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabb-Nya pada waktu pagi dan petang. Nah, yuriduna wajha, mereka menginginkan wajahnya, yaitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ada tafsiran dari sebagian dari as-salaf, dibawakan dari Yahya bin Abi Katsir. Ya, kata beliau ini adalah majalis al-fiqh. Ya, bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan petang. Itu maksudnya pada majelis fikih atau majelis ilmu. Nah, baik. Dan seorang itu akan mendapatkan ilmu dengan kesabaran. Ya. Kapan tidak ada kesabaran, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu agama. Nah, boleh bawakan juga di bawah dari perkataan Ibnu Abi Katsir. Kata beliau, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Jadi kalau mau ingin dapat ilmu, dia harus berusaha. Ya. Tidak bisa dia bersantai-santai dalam belajar.
Dan dengan kesabaran ini seorang akan mendapatkan ilmu, akan hilang kejahilannya, dan dia akan mendapatkan dari kelezatan ilmu tersebut. Hanya di sini boleh ingatkan tadi maksudnya bersabar di atas ilmu itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, bersabar dalam mengambilnya. Sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Ada kesabaran dalam mengambil ilmu itu. Karena seorang ketika dia mengambil ilmu, dalam dia menghafalnya misalnya, kemudian dia memahaminya, dia hadir di majelis ilmu, itu butuh kesabaran semuanya. Dan tidak ada namanya dalam belajar itu dia instan. Tahu instan kan? Kayak Indomie itu kan, dia siram langsung apa? Langsung jadi. Tidak ada seperti itu. Semua orang belajar awalnya dari nol. Awalnya dia tidak tahu, dia belajar sedikit demi sedikit. Itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ini dalam mengambil ilmu. Dalam menghafal, dalam memahaminya, dalam menghadiri majelis ilmu, dia bersabar di situ. Dan dia perhatikan dari hak guru yang perlu untuk diperhatikan ketika proses dalam mengambil ilmu tersebut. Kemudian yang kedua yang boleh ingatkan dari jenis kesabaran dalam ilmu itu, jadi tadi yang pertama itu berlaku untuk si murid, gitu kan? Ketika dia mengambil ilmu. Adapun yang kedua ini bersabar dalam menyampaikan ilmu. Ini berlaku untuk si guru. Berlaku untuk si guru. Kata beliau situ sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Itu dia bersabar dalam menyampaikannya, menyebarkannya kepada orang-orang yang belajar. Jadi seorang yang mengajari manusia, dia butuh kesabaran juga. Dia butuh kesabaran dalam memahamkan ilmu tersebut. Dipahami ya? Karena kadang pemahaman yang menerima ilmu itu bermacam-macam. Mungkin ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang lambat. Dia butuh bersabar dalam mengajari ilmu tersebut di tengah manusia. Dipahami ya? Akhirnya dari kesimpulan dari prinsip atau simpul ikatan ilmu yang kesembilan. Kalau ingin dapat ilmu, dia butuh bersabar. Dan kesabaran tadi sudah diterangkan, itu mencakup dua perkara. Pada saat mengambil ilmu tersebut, ini berlaku untuk si murid. Dan yang kedua, ada kesabaran dalam menyampaikannya. Dan itu berlaku untuk si guru. Berlaku untuk si guru. Mungkin dari hal yang diterangkan oleh beliau di prinsip simpul yang 9 ini. Ada dari perkataan yang bagus juga, hanya mungkin dari sini saya ambilkan di Ta'zim al-Ilm. Ada dari perkataan Al-Asma'i rahimahullah ta'ala. Namanya itu Abdul Malik bin Quraib. Dari ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, man lam yahtamil dhullat ta'allum sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Kata Al-Asma'i rahimahullah ta'ala, siapa yang tidak memikul kerendahan mempelajari ilmu walaupun sesaat, maka dia akan tinggal dalam kerendahan kejahilan selama-lamanya. Dipahami ya? Karena orang ketika dia belajar, dia merendah di depan gurunya. Jadi kalau dia tidak pernah rasakan seperti itu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu, dan dia akan terus berada dalam kejahilan selama-lamanya.
Tapi itu dari hal yang bagus ya diperhatikan dari perkataan sebagian para ulama dalam masalah ini. Tapi kita lihat di simpul yang ke-10. Nah, di simpul ikatan ilmu yang ke-10. Di buku panduannya di halaman 30 ya. Nah. Ya, kata beliau hafizahullah taala, al-ma'qidul ashir mulazamatu adabil ilm. Ya, simpul atau ikatan yang ke-10 yaitu senantiasa menjaga adab ilmu. Ya, senantiasa menjaga adab ilmu. Nah, jadi ini yang akan dibahas masalah adab dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun buku ini sebenarnya isinya adab semua ya. Dari adab-adab ya seputar ilmu. Hanya di sini di prinsip atau di simpul yang ke-10 ini beliau khususkan masalah adab ya sebagai hal yang menguatkan pembahasan. Baik. Di situ ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarij As-Salikin. Kata beliau, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Ya. Adab seorang itu merupakan lambang atau tanda dari kebahagiaannya dan keberuntungannya. Dan sedikitnya adabnya itu merupakan tanda atau lambang dari kerendahan dan kehinaannya. Nah, ya. Makanya dari hal yang diingatkannya oleh para ulama, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, berikutnya beliau bawakan situ ada 2 bait syair yang bagus. Beliau bawakan 1 bait syair. Nah, wal mar'u la yasmu bi ghairil adab wa in yakun dha hasabin wa nasabin. Ya. Seorang itu tidak akan tinggi, tidak akan terangkat tanpa adanya adab. Walaupun dia dari orang yang punya kedudukan dan punya nasab. Ya, punya kedudukan dan punya nasab. Nah, jadi ukuran ketinggian derajat di sisi Allah itu bukan karena dia punya kedudukan atau mungkin dia dari orang yang bangsawan misalnya. Tidak. Tapi itu dilihat pada adabnya. Nah, ini dari uraian para ulama. Baik. Hanya adab itu kan dia lebih luas ya dari apa yang kita bayangkan. Nah, karena adab itu banyak jenisnya. Ada adab kepada Allah, ya, ada adab kepada manusia, dan adab kepada Allah itu yang paling utama, yang paling besar. Seperti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Dan sudah kita bahas juga di prinsip atau di simpul yang pertama tentang masalah membersihkan hati. Ya. Itu kan dari bentuk-bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di simpul yang kedua juga masalah keikhlasan. Itu bentuk dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berkaitan dengan tauhid semuanya. Baik. Walaupun nanti beliau akan rinci di bawah dari macam-macam adab yang perlu diperhatikan. Ya. Boleh terangkan di situ ya, ada 4 jenis adab. Ya. Dalam ilmu itu. Yang pertama ada adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ya. Yang kedua ada adab yang berkaitan dengan pelajarannya. Yang ketiga ada adab yang berkaitan dengan gurunya. Dan yang keempat ada adab yang berkaitan dengan temannya. Itu 4 jenis adab yang dibahas ya dalam masalah ini. Ya, adab kepada diri. Ya, seorang ketika dia belajar, ini sudah kita terangkan ya di simpul-simpul yang berlalu. Ya, kata dia ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Kemudian dia
bersihkan hatinya dari prinsip yang pertama ya, dan yang kedua. Nah, itu dari adab seorang, diperhatikan dari dirinya ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian juga di prinsip atau simpul yang ketiga juga itu masih berkaitan dengan adab seorang, berkaitan dengan dirinya juga. Ketika dia mengumpulkan tekad ya yang kuat dalam ilmu ini, dalam ilmu sebagai pendidikan untuk diri. Dan sudah diterangkan ya dari simpul yang ketiga itu. Baik. Kemudian ada adab yang berkaitan dengan diri juga, seperti pada simpul yang ke-9 tadi yang sudah kita bahas. Ya. Itu adanya kesabaran. Adanya apa? Kesabaran dalam mempelajari ilmu agama. Itu adab juga ya, yang berkaitan dengan diri seorang. Karena kesabaran itu dari sebab-sebab yang seorang itu bisa mendapatkan ilmu yang sudah diterangkan. Baik. Yang kedua tadi ada adab yang berkaitan dengan pelajarannya. Ya. Dengan pelajaran itu sudah kita bahas juga sebagian ya. Seperti misalnya ketika dia belajar, dia mengarahkan tekadnya itu kepada ilmu-ilmu pelajaran yang berkaitan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu agama. Dan kemudian juga dari adab yang berkaitan dengan pelajaran, seperti yang sudah kita bahas juga di simpul yang kelima, yaitu dia menempuh jalan yang mengantar kepada ilmu, jalan yang sudah sering dilewati oleh para penuntut ilmu. Dia tidak bikin jalan baru. Dia tidak bikin jalan baru. Ini sudah kita bahas ya. Itu juga dari adab yang berkaitan dengan pelajaran. Kemudian di simpul yang keenam juga masih adab yang berkaitan dengan pelajaran. Seorang ketika dia belajar, dia perhatikan dari bidang-bidang ilmu itu. Dalam mengambilnya, dia dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Itu juga ya dari adab dalam hal yang berkaitan dengan pelajaran. Ya, nanti akan datang lagi insyaallah taala di simpul-simpul yang berikutnya dari hal yang berkaitan dengan pelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga tadi adab yang berkaitan dengan gurunya. Ya, ini nanti akan dijelaskan oleh beliau ya di simpul-simpul yang terakhir-terakhir nanti insyaallah taala kita akan bahas. Nah, dan yang keempat ada adab yang berkaitan dengan temannya. Ini juga nanti akan berlalu insyaallah taala bersama kita di simpul yang ke-12. Nah, ketika dia belajar, dia cari teman duduk yang baik. Ya, teman duduk yang soleh. Nah, jelas ya? Baik. Mungkin dari sebagian dari adab yang sudah kita lewati. Adapun di simpul yang ke-7 dan yang ke-8 itu adab yang berkaitan dengan jiwa seorang. Ya, dengan dirinya tadi ya. Adanya kesegeraan dalam belajar. Ya, digunakan waktu masa mudanya. Ya. Kemudian di simpul yang ke-8, nah, ketika dia belajar dia bertahap, ya, tidak tergesa-gesa. Itu juga dari hal yang merupakan adab yang berkaitan dengan diri. Ya, jadi apa yang sudah kita bahas itu semuanya perkara adab. Ya, perkara adab yang berkaitan dengan ilmu. Nah, ya, jadi kalau sudah kita pahami perkara-perkara ini, maka kita tidak akan bingung ketika kita misalnya mendengarkan atau membaca dari kalam para ulama seputar masalah adab ini. Ya, masalah adab. Ya. Itu boleh bawakan dari perkataan sebagian as-salaf ya. Nah, ya, dikatakan situ dari sebagian as-salaf. Nah,
mereka itu yahtamuna bi ta'allumil adab kama yahtamuna bi ta'allumil ilm. Ya. Mereka itu para salaf bersungguh-sungguh dalam mempelajari adab sebagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Jadi ingat tadi adab ya. Kalau lewat kata adab itu luas. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada dirinya sendiri, kepada pelajarannya, kepada gurunya, kepada temannya. Ya. Jadi itu yang diperhatikan di awal-awal dan terus-menerus diperhatikan ketika seorang dia mempelajari ilmu agama. Karena itu dari sebab keberuntungan dan keberhasilan dalam belajar. Nah, kapan dia kurang di situ? Nah, tadi sudah diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Itu merupakan ciri dari kerendahan dan kerugiannya dalam ilmu ini. Jelas ini ya. Itu dari hal yang diluruskan ya. Kadang kita kurang memahami dari mana adab. Kadang-kadang orang kan kalau dibilang oh ini orang punya adab, kadang hanya terbatas pada sebagian perkara saja. Mungkin kalau dia bicara halus, diketemu orang disenyum, ya dan seterusnya. Itu aja kadang yang dia pahami. Ya, baik perlakuannya dan seterusnya. Jarang disinggung hal-hal yang lain, padahal adab itu luas. Yang sudah kita gambarkan tadi ya, diterangkan oleh Syekh Hafizahullah taala. Ya. Tapi berikutnya boleh bawakan situ juga dari perkataan Ibnu Sirin, yaitu Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah taala. Nah, kata beliau kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Ya, mereka para salaf itu mempelajari al-huda. Itu tadi maknanya petunjuk berupa adab. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi sudah terang ya ketika lewat kata-kata seperti itu. Jangan lagi diartikan kemana yang sempit, ya kemana yang sempit, ya. Baik. Imam Malik rahimahullah taala pernah beliau berpesan kepada salah seorang pemuda dari suku Quraisy, ya kata beliau, ya bena akhi, nam ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Nah, perhatikan ini ya. Kata beliau, ya, wahai anak saudaraku, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari apa? Ilmu. Nah, perhatikan ini. Apa di sini mana adab? Nah, itu yang sudah kita bahas ini. Ini buku yang kita kaji ini pembahasan masalah adab-adab semuanya. Etika-etika dalam belajar. Ya, jelas ya? Supaya tidak salah paham. Baik. Jadi ketika dia punya pijakan-pijakan ini dari simpul-simpul ikatan ilmu yang berisi adab-adab, ya itu dari hal yang melandasi dari pelajaran-pelajaran setelahnya, dari kitab-kitab misalnya, dari bidang-bidang ilmu yang luas itu. Oleh karena itu jangan heran kadang pembahasan-pembahasan seperti ini itu dari hal yang harusnya dipelajari lebih awal. Ya. Karena kadang orang dia belajar tapi dia tidak punya adab. Dia tidak punya adab. Tidak ada adabnya kepada Allah misalnya, tidak ada adabnya kepada dirinya, tidak ada adabnya kepada pelajarannya misalnya, tidak ada adabnya kepada gurunya, tidak ada adabnya kepada temannya yang melingkup yang sudah diterangkan tadi. Jelas ya? Baik. Oleh karena itu diperhatikan tadi. Imam Malik berpesan kepada anak muda itu agar mempelajari adab sebelum mempelajari apa? Ilmu. Dipahami ya? Baik. Nah. Tapi berikutnya boleh bawakan lagi dari perkataan yang lain dari Makhlad ya Ibnu Husain. Nah, beliau berkata kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Ya, kata beliau, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Ya. Ini lagi ya, lewat kata-kata adab. Kata beliau, kami itu lebih butuh banyak dari adab daripada butuhnya kami
Kebanyakan dari apa? Dari ilmu. Ya, apa tadi arti adab? Nah, jangan sampai salah paham lagi. Adab di sini yang sudah diterangkan tadi. Dari cakupan keluasan adab itu. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari mana-mana ya, dari uraian para ulama dalam masalah ini. Baik. Berikutnya beliau bawakan juga di situ dari perkataan yang bagus dari Ibu Imam Malik rahimahullahu taala. Ini pelajarannya bagi para ummahat. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Nah, kanat ummi tu'ammimuni." Ya, ibuku itu senantiasa memakaikan aku imamah. Memakaikan aku imamah. Ya. Jadi sebelum dia pergi belajar, ibunya itu dia pakaikan imamah kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, setelah itu beliau berpesan, "Idhab ila Rabi'ah." Ya. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ya. Pergilah engkau kepada Rabi'ah dan pelajari adabnya sebelum ilmunya. Pelajari adabnya sebelum apa? Ilmunya. Jelas ya? Baik. Selalu didahulukan apa? Adab baru apa? Baru ilmu. Ini penting sekali. Ingat tadi adab yang sudah diterangkannya dari cakupan maknanya. Baik. Dan Rabi'ah itu dari salah seorang alim, ya, dari ahli fikih di kota Madinah. Di kota Madinah yang merupakan guru dari Imam Malik rahimahullahu taala. Nah. Baik, berikutnya di situ beliau bawakan juga dari athar yang lain dari Al-Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala. Ya. Beliau pernah datang kepada ashabul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis. Ya, lalu beliau melihat hal yang kurang menyenangkan di kalangan mereka ya. Ya. Dikatakan di situ fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Ya, beliau melihat sesuatu yang seakan-akan beliau membencinya. Ya. Maka kata Al-Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala, "Ma hadza antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila kathirin minal ilm." Ya. Kata beliau, apa ini? Beliau ingkar ya perkara itu. Ya. Kalian ya lebih sedikit adabnya. Kebutuhan kalian kepada adab harusnya lebih banyak daripada kebutuhan kalian kepada ilmu. Ya, kepada ilmu. Ini dari masa Al-Laits bin Sa'ad rahimahullahu taala. Sudah seperti itu kondisi manusia. Padahal ini ahli hadis. Ya, yang beliau lihat ya. Tapi ada di antara mereka yang masih kurang dalam masalah adab ini. Dalam masalah adab. Baik. Nanti akan diterangkan oleh beliau di simpul-simpul yang berikutnya seputar adab-adab yang belum dibahas. Ada adab yang berkaitan dengan guru, ya, dengan teman dalam belajar, dan juga nanti akan ditambah lagi adab-adab yang lain yang berkaitan dengan diri seorang, dengan pelajarannya yang sudah diterangkan dari sebagian dari pembahasan itu. Tapi dari kesimpulannya, dari simpul ikatan ilmu yang ke berapa? Yang ke-10. Dan sekarang kita masuk di simpul ikatan ilmu yang ke-11. Ya. Kata beliau hafizahullah taala, "Nam al-ma'aqidul hadi asyara siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yukhrimuha." Ya. Prinsip atau simpul ilmu, ikatan ilmu yang ke-11, yaitu menjaga ilmu terhadap apa yang mengotorinya, yang menjelekkannya, pada apa-apa yang menyelisihi muru'ah, kehormatan, dan apa yang merendahkannya. Nah, ini dari simpul ilmu yang penting juga diperhatikan bagi seorang thalabul ilm dalam rangka dia mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dia menjaga dirinya dari
hal-hal yang bisa merendahkan kehormatan dari ilmu itu. Tatkala dia melakukan hal-hal yang menjatuhkan dirinya dan merendahkan dirinya di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia. Baik. Jadi ini dari simpul yang ke-11. Ya, menjaga ilmu terhadap apa yang merusak atau yang menjelekkan dari ilmu itu, dari hal-hal yang menyelisihi muruah kehormatan dan apa yang merendahkannya. Baik, karena kata beliau situ, saya baca dari maknanya saja, siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Ya. Beliau bawakan di situ perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man akhalla ya bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilm." Naam, falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati fatufdi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu. Ya. Baik. Kata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Naam, siapa yang kurang atau yang kosong dari menjaga muru'ah kehormatan dari ilmu itu, nah, dia terjatuh pada hal-hal yang menjelekkan ilmu itu, nah, maka dia telah dianggap merendahkan ilmu tersebut, nah, dan dia tidak mengagungkannya. Dia jatuh pada al-batalah, kebatilan-kebatilan, sehingga keadaan mengantar dia kepada hilangnya penamaan ilmu darinya. Ya. Jadi di sini Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyinggung, ya, ada orang-orang yang belajar kadang, ya, tapi tidak ada kehormatan dirinya. Ya, bentuknya seperti dia jatuhkan dirinya dalam kemaksiatan, ya, dalam kebatilan, sehingga hilang penamaan ilmu darinya, hilang penamaan ilmu dari orang itu. Jadi di masa Syafi'i sudah ada orang-orang seperti itu, dan di masa sekarang juga lebih banyak lagi yang diingatkan harusnya, ya, dalam masalah ini. Dia belajar tapi dia tidak menjaga kehormatan dirinya, dia jatuhkan dirinya dalam dosa dan maksiat, hal-hal yang sia-sia misalnya. Nah, padahal dia orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ini, ya. Ini diingatkan oleh para ulama dari masa dahulu. Dari masa dahulu. Berikutnya beliau bawakan juga perkataan dari Wahab Ibnu Munabbih rahimahullahu taala. La yakunul batalu minal hukama. Ya. Al-batal itu maksudnya orang-orang yang larut dalam kebatilan, dalam dosa dan maksiat. Ya. Itu tidak akan menjadi al-hukama, kata Wahab bin Munabbih. Tidak akan menjadi orang-orang yang ahli hikmah dari para ulama, dari para ulama. Jelas ini, ya. Baik. Jadi dari sejarahnya itu, kalau orang yang berilmu yang menjadi ulama, dia juga pelaku maksiat. Tidak ada seperti itu, ya. Ya, karena orang-orang yang berilmu itu mereka khawatir, ya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah mereka menjadi orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, semuanya yang takut kepada Allah, ya, dari hamba-hambaku, kata Allah, hanyalah para ulama. Baik. Jadi ini diingatkan, ya, oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Sekarang mungkin ada yang bertanya, apa itu arti muru'ah? Ya, kehormatan, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan. Diterangkan oleh beliau di situ dari perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, atau kakeknya Ibnu Taimiyah di sini, ya, karena dikatakan di situ al-jad, ya. Karena Ibnu Taimiyah itu punya kakek, ya, dari salah seorang ulama juga, dari salah seorang ulama, ya. Nah, jadi kalau dibilang al-jad berarti kakeknya. Kadang ada
ungkapan yang lain lagi, kalau dibilang misalnya Ibnu Taimiyah Al-Hafid, berarti cucunya. Nah, berarti itu Ibnu Taimiyah yang sudah kita kenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi di sini beliau katakan Al-Jad, berarti kakeknya Ibnu Taimiyah yang ma'ruf itu. Apa itu makna al-muru'ah yang dimaksud di sini? Istimalu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Itu makna muru'ah yang harus dijaga oleh seorang atau oleh para thalabul ilm. Itu dia menggunakan apa saja dari hal-hal yang memperindah ilmu itu dan menghiasinya, dan dia menjauhi dari hal-hal yang mengotori ilmu dan menjelekkannya. Taib. Jadi itu dari makna al-muru'ah pada seorang thalabul ilm. Ya. Jadi dia lakukan hal-hal yang membuat ilmu itu menjadi indah, terlihat. Ya. Dan dia jauhi hal-hal yang mengotori ilmu. Dia jauhi hal-hal yang mengotori apa? Ilmu. Taib. Nah, berikutnya di bawah beliau bawakan lagi dari athar dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Ya, beliau ditanya ya oleh salah seorang muridnya, ya, qad istambatta minal Qur'an kulla syai' fa ainal muru'atu fihi. Ya, engkau telah beristimbat dengan Al-Qur'an pada segala sesuatu. Di mana di situ hal yang padanya ada pembahasan masalah muru'ah. Ya. Jadi mungkin orang ini yang bertanya ini dia belum dapat dalil tentang masalah apa? Muru'ah dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di situ kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, beliau baca ayat khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, ambillah rasa maaf. Perintahlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dari orang-orang yang jahil. Kata beliau, fa fihi al-muru'ah. Ya, wa husnul adab wa makarimul akhlaq. Ya, pada ayat tadi itu di surah Al-A'raf ya. Padanya ada muru'ah, yaitu pada lafaz khudil afwa. Ya. Dan juga padanya ada kebaikan adab pada lafaz wa'mur bil urfi. Kemudian yang ketiga, padanya ada kemuliaan akhlak atau akhlak yang mulia pada lafaz wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Itu dari kedalaman ilmu para ulama ya. Nah, dari pembahasan masalah muru'ah ini itu diterangkan di surah Al-A'raf. Ya, pada lafaz khudil afwa. Ya, ambillah rasa maaf. Baik, berikutnya di pembahasan terakhir dari simpul yang ke-11 ini beliau terangkan di sini dari contoh-contoh ya. Contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih muru'ah. Yang menyelisih apa? Muru'ah. Yang dapat pantas dilakukan oleh seorang yang mempelajari ilmu itu. Contoh misalnya seperti dia mencukur habis jenggotnya. Ya, itu bukan ciri orang yang belajar ya. Nah, jadi kalau dia laki-laki, dia punya jenggot. Ya, jangan dicukur habis. Jelas ya? Baik. Apalagi yang lain dari hal yang menyelisihi muru'ah, yaitu dia banyak berbalik-balik ketika melewati jalan, ya, jalan raya ya. Nah, kathratul iltifat fit thariq. Ya. Kalau bahasa lainnya, kalau kita di sini mungkin sering orang bilang apa? Cuci mata. Ya. Itu dari hal yang menyelisih apa? Muru'ah. Jadi kalau jalan itu jalan saja. Terus terlalu banyak balik-balik kiri kanan. Kecuali kalau pas di simpangannya kita harus lirik sana sini kan, jangan sampai tabrakan. Ya, tapi kalau dia asalnya jalan di situ tidak perlu kita balik-balik, ya jalan saja. Dipahami ya? Karena ketika dia balik kiri kanan, itu kan pasti banyak dilihat. Ya,
hal-hal yang mungkin tidak perlu kita lihat akan terlihat di situ. Nah, jadi kalau dia orang yang belajar, jangan seperti itu cara jalannya. Dia jalan ke arah depan saja pandangannya, padahal yang dimaklumi. Baik. Apalagi dari hal yang menyelesaikan muru'ah, ya, yaitu seperti orang yang dia memanjangkan kakinya. Nah, ketika duduk di tengah-tengah manusia, ya harusnya kan mungkin kalau kita kan duduk bersila atau lipat kaki begitu kan. Tapi ada orang yang dia mungkin orang yang belajar, tapi tidak punya adab, tidak punya muru'ah. Dia luruskan kakinya seperti itu tanpa ada keperluan, ya maksudnya. Ya. Kalau misalnya ada keperluan mungkin dia keram kakinya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia misalnya duduk, ya dia panjangkan kakinya seperti itu tanpa ada keperluan, ya. Makanya dari hal yang menyelisihi muru'ah. Jelas ya? Baik. Apalagi yang lain yang boleh disebutkan di situ dari hal yang menyelisihi muru'ah, seperti misalnya dia berteman dengan orang-orang pelaku maksiat, orang-orang fasik misalnya, ya, atau orang yang miring-miring begitu ya. Nah, itu tidak boleh ya dijadikan sebagai sebagai teman. Nanti akan diterangkan di simpul yang ke-12. Jadi kalau dia orang yang belajar, dia jangan bersahabat, ya, berteman dengan para pelaku dosa dan maksiat. Jelas ya? Nah, itu karena bisa merendahkan kehormatannya. Bukan berarti dia tidak tegur ya. Ya, kadang kalau misalnya teman-teman lama yang mungkin dia belum dapat hidayah, ya diajak. Tapi kalau dia duduk di situ bersama-sama misalnya larut berjam-jam sama mereka, ya, ikut kebiasaan mereka lagi, padahal dia orang yang belajar, itu bukan dari ciri orang yang mempelajari ilmu. Justru dia sudah merendahkan ilmu itu dengan berteman dengan orang-orang seperti itu, ya, menjatuhkan dari kehormatannya. Baik. Apalagi yang lain dari hal yang merendahkan muru'ah, ya, dicontohkan situ misalnya seperti dia berteriak-teriak, nah, atau berkelahi dengan anak-anak kecil, ya, dengan anak-anak kecil, ya. Dia sudah besar tapi dia berkelahi sama anak kecil. Itu dari hal yang merendahkan muru'ah. Jelas ya? Baik. Mungkin dari sebagian dari contoh-contoh ya yang beliau sebutkan dari hal yang merendahkan muru'ah, kehormatan dari ilmu itu yang hendaknya dijauhi oleh para thalabul ilm. Jelas ini ya? Baik. Sekarang yang ke-12 ya. Nah, kata beliau hafizahullah taala, baik, al-ma'qidu tsani asyara intikhabu as-suhbati salihati lahu. Ya. Simpul yang ke-12 dari ikatan ilmu adalah memilih, ya, sahabat atau teman yang soleh untuk ilmu itu. Hanya tadi ya, ini berkaitan dengan adab kepada teman. Ya, jadi ketika dia belajar, dia cari teman-teman duduk yang soleh. Ya, teman-teman duduk yang yang soleh. Jangan dia berteman dengan teman-teman yang jelek. Tadi kan sudah diterangkan. Itu dari hal yang menyelisihi muru'ah, dari kehormatan ilmu itu. Nah, ya, karena menjadikan teman itu dari hal yang darurat ya, kata Syekh. Hal yang harus ketika seorang dia hidup dalam kehidupan ini. Hanya dilihat situ kepada siapa dia berteman. Ya. Nah, jadi seorang thalabul ilm dia berteman dengan teman-teman yang soleh. Ya. Jangan dia berteman dengan teman-teman duduk yang jelek. Ya, itu kan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu jalisi shalih, ya, wa jalisi su
kahamilil misik wa nafikhil kir. Permisalan teman duduk yang baik itu yang soleh dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan peniup api. Nabi terangkan di situ di kelanjutan hadisnya panjang. Kalau penjual minyak wangi kan dimaklumi ya. Kalau kita dekat-dekat sama dia, mungkin kita akan beli minyak wanginya. Ya. Atau mungkin kita akan dikasih. Mungkin kita akan apa? Dikasih. Atau paling tidak kalau kita tidak beli, tidak dikasih, minimal kita dapat apa? Bau yang wangi di situ. Karena dia kan penjual minyak wangi. Nah, beda kalau peniup api. Kalau peniup api itu, nah, kalau kita dekat-dekat, bagaimana? Lihat orang bikin parang itu kan, pandai besi. Kita dekat-dekat, bisa terbakar pakaian kita. Ya. Atau kalau tidak, minimal kita dapat apa? Udara atau hawa yang panas di sekitar situ. Dipahami ya? Itu permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk apa? Yang jelek. Ya, jadi seorang yang belajar agama, yang mempelajari ilmu, dia berteman, bersahabat dengan teman-teman yang baik. Ya, dan dia jauhi teman-teman yang jelek. Dipahami ya? Agar dia bisa selamat. Nah, karena teman-teman duduk itu bisa berbahaya ya. Ya, bisa berbahaya. Lihat Abu Thalib itu kan? Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasulullah SAW. Dia ini apa? Muslim atau kafir? Kafir. Nah, di akhir hidupnya Nabi SAW ada di sampingnya. Nabi bersabda, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujah di depan Allah. Ditawari dia kesempatan terakhir agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi sayangnya di situ datang juga teman-teman yang jelek, yang buruk dari pentolan Quraisy. Ya, ada 2 orang datang. Ketika Nabi misalnya sudah talqin dia ucapkan la ilaha illallah, teman duduk yang jelek ini berkata juga, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu telah benci dengan agama Abdul Muttalib? Diingatkan agama ayah-ayahnya. Ya. Nabi ulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Diulangi lagi oleh teman yang jelek tadi ini. Ya, sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Tidak masuk Islam. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara salah satunya sebabnya karena apa? Pengaruh teman yang jelek. Ya, dipahami ya? Baik. Ini diperhatikan ya dalam kehidupan. Dan seorang tidak akan mendapatkan dari maksud yang tinggi itu diantaranya diterangkan oleh Syekh, kecuali dia mengambil teman sahabat dari teman-teman yang soleh. Nah, dalam kehidupannya. Taib, karena teman itu punya pengaruh. Ya. Teman itu punya apa? Punya pengaruh. Apalagi kalau dia belajar ya, itu sahabatnya itu memberi pengaruh kepada dia. Ya, itulah diterangkan di situ beliau bawakan hadis dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil." Seorang lelaki itu ya, dilihat pada agama temannya. Siapa yang dia cintai di situ. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan ya kepada siapa dia berteman. Ya, pada siapa dia mengambil kecintaan dalam kehidupan ini ya. Baik. Dipahami ya? Nah. Berikutnya beliau bawakan juga di bawah dari sebagian perkataan lagi yang lain dari Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala. Nah, kata beliau, laisa i'da'ul jalis li jalisihi ya bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nadhari ilaihi. Ya. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala,
Nah, bukanlah pengaruh dari teman duduk itu kepada teman duduknya yang lain bukan hanya berpengaruh pada perkataan dan perbuatan, bahkan bisa berpengaruh dengan hanya cukup melihat saja kepadanya. Ya, itu kadang bisa berpengaruh ya. Ketika dia berteman dengan seorang, mungkin orang itu tidak bicara, ya, tidak melakukan perbuatan, tapi ketika dia hanya melihat saja, nah itu kadang bisa memberi pengaruh. Bisa memberi apa? Pengaruh. Oleh karena itu hendaknya kita memilih dari teman-teman yang soleh dalam kehidupan, di sini terkhusus dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir dari pembahasan ini beliau ingatkan di situ ya, dari apa, teman-teman duduk yang jelek seperti as-sufaha, ya, ahlul majun. Ya, as-sufaha itu orang-orang yang bodoh. Ahlul majun itu kalau kita kan mungkin bisa kita artikan orang yang kayak yang miring-miring gitu ya. Itu tidak boleh dijadikan teman. Nah, orang yang larut dalam dosa dan maksiat, ya, sayyi'us sum'ah, punya perangai yang jelek. Nah, agbiya itu mirip tadi orang-orang yang bodoh, ya. Dan al-bulada sama ya, mirip mananya. Dipahami ya? Karena ini dari sebab-sebab diharamkannya kebaikan dan dari tanda kecelakaan pada seorang. Jelas ini ya? Oke, dari akhir ringkasan dari pembahasan simpul ilmu yang ke-12. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di simpul ilmu yang ke-13. Kata beliau hafizahullah ta'ala, al-maqidu tsalits asyara badlul juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bihi wassuali anhu. Ya. Simpul ilmu yang ke-13 yang perlu diperhatikan lagi oleh seorang orang yang mempelajari ilmu, ya, itu dia mencurahkan kesungguhan dalam menghafalkan ilmu, ya, dalam mengulanginya dan dalam bertanya tentang ilmu itu. Nah, di sini 3 yang diperhatikan lagi ya bagi thalabul ilm. Ya. Yang pertama, dia butuh menghafal. Ya. Dia butuh menghafal. Dan hafalan itu bisa dilatih ya. Ya, diterangkan oleh sebagian ulama ada 2 macam hafalan itu. Ada yang sifatnya tabiat, ada yang sifatnya dia dilatih. Ya. Dilatih ya. Kalau tabiat itu dia dengar sesuatu dia langsung hafal. Itu tabiat. Seperti hafalannya Waqi misalnya kan, guru Imam Syafi'i rahimahullah taala dan selainnya ya, diterangkan. Sekali dengar langsung hafal. Itu tabiat. Tapi ada sifatnya latihan. Mungkin dia dengar 1 kali belum bisa. Ya, dia baca lagi 2 kali, 3 kali sampai banyak kali. Ya, sampai dia hafalkan. Dipahami ya? Itu dari hafalan. Nah, dan kata para ulama, la ilma illa bil hifdz. Ya. Tidak ada ilmu itu kecuali dengan apa? Dengan hafalan. Jadi hafal sedikit-sedikit. Dan sudah diterangkan di simpul-simpul sebelumnya ya, bagaimana seorang dia menghafalkan ilmu itu dari Al-Quran, hadis, ya, matan-matan yang ringkas kalau dia mampu, dia hafal sedikit-sedikit, dia ulang-ulangi. Nanti akan diterangkan juga mungkin ya di sebagian majelis yang lain tentang kiat-kiat ya, agar seorang itu gampang untuk menghafal, ya, gampang untuk menghafalkan ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adanya mudzakarah. Ya, mudzakarah maksudnya dia mengulang-ulang ilmu bersama temannya ya. Ya, dia ulang-ulang ilmu. Jangan bosan mengulang ilmu. Buku yang sudah selesai itu diulangi lagi. Ya, kepada teman agar ilmu itu semakin kokoh dalam hati seorang. Jelas ya?
Kemudian yang ketiga ada bertanya. Ini kalau dia tidak paham ya, ada mungkin lewat pembahasan, dia bertanya kepada guru dari pembahasan ilmu itu. Ya, jelas ya. Di sini beliau bawakan dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, "Nam. Hafidna qalilan wa qara'na katsiran." Ya, fantafa'na bima hafidna aktsara min tifa'ina bima qara'na. Nah, perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya, dari guru Syekh Shalih ini bin Abdillah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kami menghafal sedikit. Ya, dan kami membaca banyak. Tapi yang bermanfaat kepada kami, ya, pada apa yang kami hafal itu lebih banyak manfaatnya dari apa yang kami yang kami baca. Ya, ini kan ada dua ya, ada menghafal, ada apa? Membaca. Mana yang tertinggal itu kalau di benak kita? Apa yang dihafal itu yang tertinggal kan? Yang dibaca itu mungkin dia ketika dia baca dia ingat, baca biasa maksudnya ya. Tapi ketika dia sudah tutup, dia pergi akan hilang. Ya. Tapi kalau dia hafal itu lebih lama tinggalnya daripada ketika dia hanya membaca biasa. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari hal yang diperhatikan dari ucapan para ulama dalam masalah ini. Demikian pula yang kedua tadi al-mudzakarah. Dengan mudzakarah itu dia mengulang-ulang ilmu, itu akan membuat ilmu itu menjadi tertanam kuat dalam hati seorang, dalam jiwanya. Dipahami ya? Nah. Dan yang ketiga tadi ya, baik. Dia bertanya ketika ada hal yang tidak dipahami. Baik. Di sini beliau berikan contoh ya, dari contoh kenapa pelajaran itu perlu diulang-ulangi. Ya, perlu diulang-ulangi. Baik. Beliau bawakan satu hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalus sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil al-mu'aqqala in ahada 'alaiha amsakaha ya wa in atlaqaha dhahabat." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya permisalan ya sahibul Quran, orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, itu seperti permisalan onta yang jinak. Ya. Jadi kalau dia sudah ikat, dia akan tertahan. Jadi kalau dia tidak ikat, dia akan pergi. Dia akan apa? Dia akan pergi onta itu. Nah, seperti itu permisalan seorang dia terhadap hafalan Al-Quran. Kalau dia tidak ulang-ulangi, itu akan pergi, akan hilang. Jadi perlu dia ulang-ulangi, dia start lagi sama temannya. Ya, dia baca dalam sholat misalnya, supaya bisa mutkin hafalan tersebut. Dipahami ya? Baik. Ya, ini Al-Qur'anul Karim ya. Ya. Bagaimana kalau ilmu yang lain? Padahal Al-Qur'an kan sudah dimudahkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Ya. Sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Al-Qur'an dijadikan sebagai zikir. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain. Ya. Sama juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, jelas ya? Maka ini perlu kita muraja ya, mudzakarah, mengulang-ulangi ilmu itu dari hal yang sangat penting dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian di akhir dari pembahasan ini beliau terangkan di situ ya, dari permisalan butuhnya seorang dengan tiga perkara ini. Ada hafalan, ada mudzakarah, dan ada bertanya. Ya, diibaratkan oleh para ulama tiga perkara ini ya, itu seperti permisalan orang yang menanam pohon. Ya. Seperti permisalan orang yang menanam apa?
yang menanam pohon. Ya, jadi hafalan itu diibaratkan ya seperti apa? Orang yang menanamnya, ditanam begitu ya. Itu hafalan namanya. Kalau mudzakarah dia ulang-ulangi, itu seperti siramannya. Jadi ketika dia sudah tanam tanaman, butuh dia apa? Dia siram. Itu namanya mudzakarah. Adapun bertanya tentang ilmu itu dari hal yang mengembangkannya. Dari hal yang mengembangkan ilmu itu. Jelas ini ya? Baik. Demikian pula pohon ketika sudah ditanam, disiram ya, dan dia butuh dikembangkan agar lebih banyak hasilnya. Lebih banyak hasilnya. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari kesimpulan dari simpul yang ke berapa? Yang ke 13 ya. Yang ke 13. Tinggal 7 simpul lagi kita selesaikan insyaallah taala di sesi setelah maghrib. Nah, sudah azan ya. Tapi jika ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.